menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi seperti ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Marilah kita bersama-sama melanjutkan pelayanan kita untuk menolong sesama yang sangat membutuhkan. Ungkapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita juga dapat disalurkan kepada saudara kita yang terdampak pandemi ini, baik jemaat, simpatisan, ataupun warga di sekitar kita, dengan bantuan peduli COVID. Mari kita berbagi dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID melalui rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah nominal persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendengkanlah telinga-Mu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Tampil bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubim, tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami. Ya Tuhan Allah semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa, Kau beri mereka makanan, roti
Buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagimu. Maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan Alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent pertama. Banyak peristiwa telah terjadi dan mewarnai perjalanan kita menjadi dinamika hidup kita di sepanjang tahun 2020. Mungkin sesekali kita bersungut kapan situasi tidak menyenangkan ini akan berlalu. Namun, kita tidak kehilangan pengharapan dalam iman kepada Kristus. Dalam kitab Markus pasal 13 ayat 28 tersurat, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Percayalah, setelah musim dingin mencekam, akan tiba hangatnya musim semi yang menumbuhkan pohon ara. Penantian yang menumbuhkan pengharapan dan sukacita." Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu
Saudara terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent pertama dan berseru, Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang berharap. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Mari kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Tuhan, ketika kami memasuki Minggu Advent pertama ini, hati kami bergejolak. Kami menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun, di saat yang bersamaan, hati kami resah dan khawatir, sebab si jahat senantiasa mengintai kami di antara tantangan dan cobaan hidup yang kami hadapi. Kami gamang karena situasi hidup yang sulit diprediksi, pandemi yang masih berlangsung, krisis dan berbagai hal lain kadang melemahkan kami. Tidak jarang pula kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihani kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa berpengharapan kepada-Mu saja dalam memasuki masa penantian ini. Sebab kami tahu hanya di dalam-Mu saja pengharapan kami akan berbuah kepastian dan keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mazmur pasal 80 ayat 18 sampai dengan 20. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta, pulihkanlah kami.
Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon tuntunan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang pada saat ini, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami, terkhusus ketika kami boleh memasuki minggu Advent yang pertama ini, Bapa. Kami mau sejenak menyediakan hati pikiran kami untuk kembali mendengarkan merenungkan sabda Tuhan. Sebab kami percaya hanya dengan sabda-Mu, kami kembali dikuatkan, kami dituntun, sekaligus juga kami ditegur, supaya kehidupan kami makin menjadi kehidupan yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati ketika kami membaca mendengarnya, begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah pemberitaan firman pada hari ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil di dalam Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya boleh kembali melayani di tengah-tengah jemaat GKI Pasir Kaliki. Dan pelayanan saya pada hari Minggu ini teriring salam dari segenap anggota jemaat
di GKI Terusan Pasir Koja untuk Bapak Ibu sekalian. Dan saya harap juga kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu ada sebuah gereja di Semarang yang melakukan eksperimen sosial terkait tentang hari kiamat. Survei ini dilakukan terhadap 4 kelompok di dalam jemaat. Kelompok pertama adalah anak-anak dan remaja. Kelompok 2, kelompok pemuda dan dewasa. Kelompok 3, kelompok lansia. Dan kelompok keempat adalah majelis jemaat dan para aktivis gereja. Survei itu diberikan 6 pertanyaan kepada mereka. Tetapi skor tertinggi ternyata dipegang oleh 2 kelompok, yaitu kelompok lansia dan kelompok pemuda dewasa. Apa pertanyaan yang tertinggi skornya? Ternyata untuk para pemuda, ketika diajukan pertanyaan apakah Anda sering memikirkan tentang akhir zaman, mereka menjawab tidak. Para pemuda tidak sering memikirkan akhir zaman. Skornya 84%. Kenapa, saudara? Karena dalam bahasa Jawa umur 25 itu disebut selawe katanya. Ya, selawe itu singkatan dari senang-senenge lanang lan wedok. Ya, senang-senangnya laki-laki dan perempuan lagi kasmaran, lagi mikirin cinta, lagi mikirin karir dan masa depan. Tidak sempat memikirkan tentang akhir zaman. Ya. Dan sedangkan saudara-saudara untuk kelompok lansia, mereka mendapatkan skor juga yang tertinggi yaitu 95% ketika pertanyaannya berbunyi, apakah Anda takut mati? Para lansia ini menjawab tidak sebanyak 95%. Tidak takut mati. Kenapa saudara? Karena lansia ketika umur 60 sudah diingatkan. 60 bahasa Jawanya sewidak. Sejatine wis cedak. Sejatinya seharusnya atau sebenarnya sudah makin dekat. Ya, jadi tidak takut dengan kematian. Sudah diingatkan dari umur 60. Ya. Nah, menarik saudara, inilah reaksi-reaksi jemaat ya di dalam survei ini atau eksperimen sosial ini terkait tentang akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara, Minggu Advent yang mulai kita jalani pada hari ini mengajak kita masuk di dalam masa penantian akan itu. Masa penantian akan datangnya Kristus kembali. Memang secara kalender gerejawi kita menantikan Natal, kita menantikan peringatan kelahiran Kristus. Tapi dalam waktu yang bersamaan kita juga menantikan kedatangannya kembali yang sering digambarkan atau dilukiskan dengan istilah hari kiamat atau akhir zaman, di mana gambaran yang mengerikan dilukiskan di situ. Bagi semua kita sadar tentu bahwa kiamat sering dipakai untuk menggambarkan bencana skala besar yang memakan korban jiwa, harta benda, dan kehancuran. Kiamat atau akhir zaman sering dikaitkan dengan hancur leburnya alam semesta ini. Itu sebabnya ketika sekarang kita mungkin mulai melihat tanda-tanda kehancuran itu, semua mulai semakin jelas dan semakin nampak. Kita pun mulai melihatnya sebagai sebuah pembenaran bahwa apakah hari itu semakin dekat. Apakah kedatangan Kristus semakin dekat? Dan bukankah bacaan Injil pada hari ini juga menyatakan begitu? Bacaan kita dibuka dengan ayat 24 sampai 25 tadi dikatakan, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, ini gambaran yang mengerikan, yang menakutkan. Dan ketika kita melihat teks ini kemudian banyak orang mengaitkan ini
dengan bencana-bencana yang sering terjadi kini di dunia. Gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, kelaparan, aksi teroris, peperangan, munculnya senjata pemusnah massal dan sebagainya. Seolah-olah semua itu membenarkan bahwa bumi ini sudah tua dan sebentar lagi kiamat tiba. Akhir zaman itu tiba. Dan bahkan pandemi COVID-19 juga dikaitkan dengan hari Tuhan atau kiamat ini kan, saudara. Kalau Bapak Ibu mencari di YouTube dengan kata COVID-19 akhir zaman, bisa dicoba ya. Begitu banyak ulasan-ulasan, begitu banyak video-video dari teolog Kristen dan non-Kristen yang membahas dan mengaitkan. Apakah COVID-19 ini juga adalah pertanda akhir zaman? Itu sebabnya pertanyaannya sekarang yang mau kita renungkan saudara-saudara, apakah benar yang dimaksudkan Yesus seperti itu? Bahwa semua yang kita alami hari ini adalah tanda-tanda bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Nah, tapi kalau kita mau renungkan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bukankah bencana-bencana dahsyat sudah ada sejak dulu? Bukankah begitu banyak penderitaan-penderitaan manusia juga sudah pernah terjadi sejak dulu? Ada air bah di zaman Nuh. Begitu juga konon dalam penelitian 65 juta tahun yang lalu ada asteroid sebesar 10 km menghantam Meksiko, melenyapkan 70% spesies di muka bumi ini. Ada juga letusan Yellowstone yang memusnahkan 3/4 spesies di bumi. Ada juga letusan di Danau Toba yang menghancurkan 90% populasi dunia. Dan masih banyak lagi saudara bencana-bencana alam dengan skala kematian yang begitu besar. Begitu juga dengan wabah atau pandemi. Ada banyak pandemi, ada banyak wabah sebelum COVID-19 ini. Ada wabah pes atau Black Death di awal abad ke-14. Ada wabah flu Spanyol di awal abad 19. Ada HIV, ada flu burung, flu babi, SARS dan sebagainya. Yang bisa dikatakan bahwa jumlah korbannya jauh melebihi apa yang terjadi hari ini saudara-saudara. Bisa dikatakan bahwa kalau dibandingkan dengan dahsyatnya kehancuran di masa lalu, bencana-bencana yang kini dialami belum ada apa-apanya. Nah itu sebabnya saudara, bagaimana lalu kita memaknai perkataan Yesus tentang akhir zaman pada teks kita hari ini. Benarkah Yesus sedang menakut-nakuti para pendengarnya? Seolah-olah Yesus memberikan ancaman, mengerikan, bahwa akan terjadi kehancuran alam yang demikian hebat? Ataukah ini merupakan sebuah peringatan supaya setiap para pendengar Kristus dan juga orang-orang percaya punya kewaspadaan, punya sikap yang mau dengan sedia berjaga-jaga akan datangnya hari itu? Nah tentu saudara, saya yakin bahwa Yesus tidak sedang menakut-nakuti. Yesus berbeda dengan para nabi dalam perjanjian lama atau para ahli Taurat yang memang sering menyerukan pertobatan agar manusia terhindar dari malapetaka sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Ya. Nah, di dalam teks ini saudara, Yesus sama sekali tidak menyebutkan tentang penghakiman atau hukuman. Justru malah sebaliknya Yesus sedang membahas tentang penghiburan yang menguatkan. Dan penghiburan yang menguatkan itu digambarkan dengan perumpamaan pohon ara. Di ayat 28-29, tariklah pelajaran dan perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat.
sudah di ambang pintu. Kenapa Yesus menggunakan pohon ara? Untuk menjelaskan datangnya hari Tuhan. Apa hubungannya pohon ara dengan kedatangan Tuhan? Kalau kita melihat di Wikipedia, Israel itu mempunyai 4 musim. Ya, ada musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Nah, di dalam musim panas itulah musim kering yang begitu hebat dan ekstrim, di mana banyak tumbuhan dan pohon-pohon itu sudah pasti akan mati, kering. Karena temperatur bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pada musim panas itu. Nah, ada satu pohon yang unik dan berbeda dari pohon lainnya. Dan ini adalah pohon ara. Justru pada musim panas itulah pohon ara itu bertunas. Pohon ara itu dengan daun-daunnya yang hijau akan menjadi tempat yang indah untuk berteduh dari teriknya matahari, dari panasnya suhu yang menyengat pada waktu itu. Tapi pohon ara ini tidak seperti pohon-pohon lain yang daunnya akan gugur atau kering di musim panas. Ya. Pohon ara ini baru akan memasuki musim dingin, barulah di situ daun-daunnya mulai gugur. Maka dari itu pohon ara sampai hari ini bagi orang-orang di sana, orang-orang Yahudi, pohon ara adalah tempat favorit untuk mereka berdoa dan merenungkan Taurat. Pohon ara menjadi sebuah simbol dari kerinduan mereka akan mengalami harapan yang baik. Setelah musim dinginnya membeku bagaikan kematian, mereka berganti musim menjadi musim yang hangat, musim yang panas, musim yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Nah, dalam kaitan inilah saudara, gambaran tentang pohon ara yang diberikan Yesus bukan dihubungkan dengan masa-masa penghancuran atau malapetaka. Pohon ara ini tidak dilihat dalam gambaran atau kaitannya dengan malapetaka yang dibicarakan Yesus dalam percakapan sebelumnya. Tapi pohon ara ini dipakai Yesus untuk menggambarkan situasi damai sejahtera. Situasi yang membawa sukacita, yang membawa harapan di masa yang akan datang, di mana umat Allah akan dilepaskan dari penderitaan. Nah, dengan cara inilah saudara-saudara, Yesus hendak mengajak kita juga untuk tidak lagi menghabiskan energi, untuk menebak-nebak, untuk menerka-nerka, untuk berfokus pada tanda-tanda atau malapetaka yang terjadi menjelang akhir zaman. Yesus tidak mengajak kita untuk mengarahkan hati pada kisah-kisah kehancuran. Tapi sebaliknya Yesus hendak mengarahkan kita pada keselamatan Allah yang memberikan pengharapan. Sebab ketika kita hanya berfokus dan memperhatikan tanda-tanda kehancuran, hidup kita tentu akan dikuasai oleh ketakutan dan keputusasaan. Tetapi sebaliknya dengan memperhatikan tanda-tanda keselamatan, kita akan menjadi orang-orang percaya yang menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, saudara, meskipun pandemi belum berakhir, bahkan kita melihat ada begitu banyak hal-hal yang makin mengkhawatirkan. Situasi di kota Bandung yang tidak stabil, sebentar zona kuning, sebentar zona merah, sebentar zona biru, hijau, terus berganti-ganti warnanya. Nah, kalau kita lihat di data juga ya, bukan hanya di kota Bandung, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di dunia ini. Ada begitu banyak ketidakpastian, kekhawatiran, dan ketakutan kita. Sementara kita melihat mungkin ada kerabat, ada kenalan, bahkan mungkin anggota keluarga kita yang terpapar virus COVID-19 atau bahkan mungkin mengalami kematian akibat terpapar virus COVID.
Mari saudara kita melihat semua ini dengan kacamata yang berbeda. Bukan semata-mata kita lihat bahwa ini adalah kaitannya dengan kehancuran malapetaka akhir zaman. Tapi justru kita melihat ini sebagai bahwa Tuhan mau. Bahwa kita melihat hari-hari ini seperti tunas pohon ara yang bertumbuh di musim panas. Di mana kita tidak terjebak, tidak berfokus pada tanda-tanda kehancuran itu. Tapi berfokus pada lawatan Allah. Keselamatan dan pengharapan yang diberikan Allah. Itu sebabnya saudara Yesus di sini sekali lagi mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya bersiap-siap. Bersiap-siap untuk apa? Bersiap-siap untuk kedatangannya kembali. Supaya kita tidak kaget, supaya kapanpun dia datang, kita siap sedia. Sebab Tuhan datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak. Bahwa dia juga yang akan datang tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Itu sebabnya hari Tuhan menjadi malapetaka bagi orang-orang yang jahat. Bagi orang-orang yang tidak siap. Tapi hari Tuhan itu akan menjadi berkat, menjadi pengharapan, menjadi indah. Bagi orang-orang benar yang mau bersiap-siap, berjaga-jaga dan selalu waspada. Mari Bapak Ibu sekalian kita mengisi hari-hari ini dengan sikap yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan penuh kesadaran bahwa kita manusia yang lemah dan berdosa. Kita mengisi penantian ini dengan hidup dalam pertobatan. Tetaplah berdoa sambil bersyukur. Tetap teguh mempertahankan iman di tengah krisis. Dengan sadar dan penuh penguasaan diri dalam segala hal. Mudah? Tentu tidak mudah saudara-saudara. Karena kedagingan kita lemah dan iblis selalu menanti kita kapan kita lengah. Dan kita akan jatuh di dalam dosa. Mari Bapak Ibu sekalian, masa Advent telah tiba. Kita kembali diingatkan Kristus akan datang kembali. Dan Kristus yang datang kembali mau disambut dengan anak-anaknya yang sudah siap sedia dan berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga dan siap sedia tidak akan gelisah dan takut. Kapanpun hari itu datang, kita menyambutnya dengan sukacita. Seperti murid yang nyontek, dia akan merasa gelisah ketika gurunya ada di dekatnya. Dia gelisah, dia takut. Kenapa? Karena dia punya salah. Cuma karyawan yang tidak jujur yang terus bertanya, hari ini bos datang atau enggak? Ya kan? Kalau karyawan yang baik, yang jujur, dia tidak peduli apakah ada bosnya atau tidak. Ya. Karena dia punya salah, dia mungkin takut. Dan dia selalu bertanya-tanya, hari ini bos datang atau tidak. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara selaku anak-anak Tuhan. Kita tidak akan gelisah dan takut kapanpun dia datang. Sebab dia akan datang kembali seperti tunas pohon ara yang bertumbuh, yang memberikan keteduhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita bersama-sama memasuki doa syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu Advent yang pertama ini. Biarlah kami boleh terus memiliki sikap yang berjaga-jaga, waspada, dan selalu siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Kami mau dan rindu ya Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup yang baik, dengan hidup yang berkenan, yang terus memelihara iman kami sampai pada waktunya. Meskipun kami sadar bahwa hidup kami bukanlah hidup yang bebas dari segala tantangan dan persoalan. Ada begitu banyak persoalan, hambatan, tantangan yang terjadi. Bahkan masa-masa sukar yang masih kami alami sampai hari ini. Wabah atau pandemi COVID-19, dampak-dampak negatif juga yang ditimbulkan, yang mungkin masih kami rasakan pada hari-hari ini. Tapi biarlah itu semua Tuhan tidak menjadikan kami sebagai orang-orang yang lemah di dalam iman, di dalam kehidupan kami berelasi dengan Tuhan. Tapi justru menjadikan kami sebagai orang-orang yang makin taat, yang makin menyadari dan makin mengerti bahwa Tuhan akan memberikan pengharapan, bahwa juga Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk terus kami menjalani hidup kami ke depan, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan siapapun di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga mau saling mendoakan pada saat ini. Kami berdoa bagi hari ini Tuhan, bagi kehidupan umat-Mu, jemaat-jemaat Tuhan dan simpatisan di GKI Pasir Kaliki ini. Biar dalam kehidupan mereka juga hari demi hari, mereka tetap mampu menjalani apa yang Tuhan percayakan. Dalam setiap pekerjaan atau profesi, dalam setiap rumah tangga, begitu juga anak-anak kami di dalam studinya masing-masing. Biarlah kami semua boleh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga mengingat mereka yang sakit atau dalam pemulihan. Kami doakan dan serahkan setiap proses medis yang mereka jalani. Bila apapun yang sedang mereka perjuangkan dan mereka jalani, mereka boleh menjalaninya dengan baik, dengan hati yang tegar, dengan kekuatan dari Tuhan. Dan mereka mampu melewati semuanya dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan bangsa negara kami juga dalam menghadapi wabah pandemi ini ya Tuhan. Tuhan sertai setiap orang, setiap pihak, baik tim medis, begitu juga komite penanganan COVID-19, begitu juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Bila setiap upaya-upaya yang dilakukan, setiap kerja keras yang dilakukan, boleh didukung oleh masyarakat, boleh didukung oleh setiap orang, sehingga apapun yang menjadi langkah-langkah ke depan, boleh memberikan kontribusi yang baik untuk penanganan situasi ini ya Tuhan. Terutama untuk menjelang akhir tahun ini, biarlah segala hal yang dijalani ya Tuhan, boleh menjadi semakin baik dari hari ke hari. Khususnya di kota Bandung ini, biar setiap masyarakat dan juga kami sebagai bagian dari masyarakat boleh turut memberikan kontribusi yang baik, sehingga penanganan penyebaran virus COVID-19 tidak terus berkelanjutan. Tuhan, kami juga serahkan pelayanan gereja-Mu GKI Pasir Kaliki, baik majelis jemaat dan juga komisi-komisi. Biarlah dalam situasi pandemi ini, dalam segala keterbatasan, kami tetap mampu untuk saling melayani dengan baik. Kami tetap mampu menghasilkan pelayanan-pelayanan yang terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, inilah seruan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan seperti firman yang tersurat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kami dalam Kristus Yesus. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Bapak Ibu, marilah kita tundukkan kepala kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur, terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan di atas kayu salib dan juga atas kasih karunia dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Berikan kepada mereka hikmat dan hati yang bijak. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. datang
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah berpengharapan seperti pohon ara yang mulai bertunas, serta terus berkarya dengan tanggung jawab dalam penantian sampai kedatangan Tuhan kembali. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin.